tanggal 8 Agustus kita kembali untuk menikmati lawatan Tuhan dengan kita bersama-sama beribadah walaupun kita harus masih beribadah di rumah masing-masing. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan tadahkan tangan di hadapan Tuhan. Terima anugerah serta berkat-Nya pada ibadah pagi ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari siapkan dirimu pada pagi ini. Siapkan hatimu pagi ini untuk menerima lawatan Tuhan, menerima kuasa dan kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama kita akan terima berkat Tuhan. Kita akan menerima anugerah-Nya, menerima kekuatan kuasa-Nya melalui ibadah pagi ini. Haleluya. Bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Dia yang telah menciptakan langit dan bumi serta sekalian alam. Dia yang telah memeriahkan pekerjaan tangannya dan yang senantiasa setia dengan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Maka saat pagi hari ini, turunlah atas saudara semua rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih lawatan-Mu Tuhan. Pagi ini kembali kami bersama umat-umat kepunyaan-Mu untuk kembali menyembah Engkau, kembali memuliakan Engkau. Engkau luar biasa ya Tuhan. Engkau telah melawat kami. Engkau telah memberikan umur panjang kepada kami. Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami. Bahkan Engkau telah mencukupi setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Layakkan pagi ini Tuhan, kami sebentar akan memuji Engkau, memuliakan Engkau, bahkan mendengar suara firman-Mu. Sehingga pagi ini semua keberkatan bagi kami hamba-hamba-Mu yang melayani, dan siapkan jemaat Tuhan dengan berkat-berkat rohani. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai ibadah pagi ini. Haleluya, haleluya. Jemaat yang mau diberkati semua berkata, amin. Tuhan ada bersama dengan kita. Kita selalu percaya dengan mujizat-Nya. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita percaya dengan keajaiban-Nya. Aku percaya ada mujizat. Mari bersama kita akan pujikan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah andalan kita, sehingga kita layak untuk percaya kepada Dia. Karena Yesus kita adalah andalan dalam kehidupan kita setiap waktu. Dia sanggup melakukan hal-hal yang dahsyat yang tidak bisa kita kerjakan.
dan Dia sanggup untuk mengerjakannya. Untuk itu mari kita percaya bahwa sampai pagi ini mujizat Tuhan itu tetap ada dan terus ada untuk kita semua. Sehingga kita tidak lagi resah, tidak lagi galau, tidak lagi cemas, sebab kita punya Tuhan Yesus sebagai andalan kita semua. Amin. Kita terus perdalam keyakinan, kepercayaan kita, iman kita, rasa yakin kita, rasa percaya kita kepada Yesus Kristus. Karena Dia yang sanggup melakukan perkara-perkara dalam kehidupan kita semua. Amin. Amin. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, perbuatannya ajaib, yang dikerjakan sangat luar biasa, termasuk menjaga kita, melindungi kita sampai pagi hari ini, bahkan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi andalan kita, yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan dalam kehidupan kita. Masalah dalam kehidupan kita. Yakinlah dengan kita mengandalkan Tuhan, maka yang terjadi adalah mujizatnya dinyatakan untuk kita semua. Mengapa Bapak Ibu Saudara semua? Karena Dia adalah Bapa kita yang setia. Dia adalah Bapa kita yang setia. Mari bersama kita akan pujikan pujian ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin, 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 amin. Terima kasih kesetiaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena anugerah-Mu ya Allahku. Terima kasih karena pemeliharaanmu Tuhan. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau menjadi Bapa kami yang setia. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Engkau setia ya Tuhan. Engkau Allah yang mulia dan tidak akan pernah berubah kesetiaan-Mu untuk kami. Ampuni kalau selama ini kami kurang setia kepada-Mu ya Allah. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami kurang menyenangkan Engkau, sementara Engkau sangat setia kepada kami, memperhatikan kami, memperdulikan kami, bahkan selalu mengerti setiap pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bangga punya Allah yang sangat setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus. Menyediakan Amin. yang ku Engkau menyediakan yang kami perlukan ya Tuhan. Karena Engkau setia. Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa yang luar biasa. Bapa yang tahu keadaan kami sebagai umat-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Mari jemaat semua, kita terus mempersiapkan diri kita untuk menikmati karya Tuhan. Menikmati lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Menyediakan Amin. yang ku Tuhan menyediakan apa yang kita Kau butuhkan. setia. Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan mengerti apa yang kita perlukan samanya. Amin. Amin. Tunjukkan Terima kasih kasih Bapa. setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Menyediakan Amin. yang ku perlu. Kau Karena setia. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Kau setia. Kau yang mulia. Kau setia. Kau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Sembah Tuhan. Sembah, sembah, sembah. Haleluya. 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 Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur punya Bapa yang sangat setia kepada kami. Kami sangat bangga punya Bapa yang selalu mengerti setiap keperluan kami. Bahkan Engkau akan mengabulkan apa yang kami butuhkan, kami perlukan. Tuhan memberi apa yang kami doakan, menjawab setiap permintaan kami. Terima kasih kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih anugerah-Mu. Sebentar pagi ini kami akan mendengarkan suara firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pagi ini Tuhan. Sehingga semua jemaat diberkati, dikuatkan, diteguhkan lewat kebenaran firman-Mu pagi ini. Terima kasih karena kami punya Bapa yang setia. Dan Bapa itulah Engkau sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami buka hati bersama pagi hari ini. Kami siap menyambut firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Semua jemaat yang mau diberkati berkata, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada. Dan pagi ini kita bersama-sama akan mendengarkan suara firman Tuhan. Setelah kita memuji menyembah Dia, kita bangga karena kita punya Bapa yang sangat setia. Bapa yang selalu mengerti keperluan kita, kebutuhan kita, mengerti setiap persoalan kita. Untuk itu mari bersama kita membuka Alkitab Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Tesalonika. Kita memperhatikan firman-Nya, kita memperhatikan sabdanya, kita memperhatikan suaranya pada kesempatan pagi ini. Kita perhatikan dan kita akan baca, kita renungkan, serta kita akan lakukan bersama-sama. Bapak Ibu bisa melihat Alkitab dan bisa dibuka. Dan mari kita akan baca dari 2 Tesalonika pasal 3. Kita akan membaca ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan pagi ini. Kita baca bersama-sama dan hitungan yang ketiga kita akan baca. 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saya ulangi. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Amin. Yang berbahagia setiap sidang jemaat Tuhan yang pagi ini bersama dengan kami untuk bersama-sama beribadah dan mendengarkan suara firman-Nya. Tema firman Tuhan pagi ini adalah Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia.
Bapak Ibu dan sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita ada pagi hari ini, itu salah satu bukti bagian dari kesetiaan Bapa kepada kita. Karena apa Bapak Ibu? Perjalanan kehidupan kita masih panjang. Dan tentunya membutuhkan tuntunan Tuhan. Membutuhkan pemeliharaan Tuhan. Membutuhkan perlindungan Tuhan. Kalau Bapa tidak setia, berarti pagi ini kita tidak diizinkan kembali untuk bernafas lega dan menikmati alam bumi ini. Karena Bapa itu setia, Dia menganugerahkan umur panjang kepada kita, kesehatan kepada kita, pemeliharaannya kepada kita, perhatiannya kepada kita, pertolongannya kepada kita. Bukan berarti apabila ada anggota keluarga kita, saudara kita yang sudah mendahului kita ke surga, bukan berarti Bapa tidak setia kepada mereka. Justru karena Bapa itu setia, maka Bapa mengambil orang-orang yang dekat dengan kita terlebih dahulu. Karena itu dianggap hal yang sangat berharga di pemandangan Tuhan. Di balik itu, rencana Tuhan pasti indah dan pasti ajaib. Sehingga dengan demikian kita semua yang masih ada pagi ini ada bukti di mana kesetiaan Bapa kita kepada kita untuk terus memelihara dan menggembalakan kita semua. Bagi keluarga kita yang sudah mendahului kita dari surga, mereka sudah tersenyum, mereka lelah di dunia dan sekarang sudah bebas dari kelelahan. Mereka kesakitan di dunia dan mereka sudah lepas dari kesakitan. Bahkan senyum sukacita di surga sudah mereka rasakan sejak Tuhan mengambil orang-orang yang dekat dengan kita. Hari ini dan pagi ini, mari berdasarkan firman Tuhan ini kita akan bersyukur bersama. Kita akan berterima kasih bersama. Kita mengucapkan terima kasih dan terima kasih bersama-sama dengan Tuhan. Di tengah-tengah kejahatan dunia, di tengah-tengah bahayanya penyakit, di tengah-tengah keadaan yang berubah, situasi yang berubah, kondisi yang berubah, alam yang berubah, zaman yang berubah. Tetapi sampai detik ini, sampai pagi ini, Bapa kita tetap setia kepada kita semua. Yang di rumah coba tengok kanan kiri. Apakah saudara-saudara kita masih ada? Kalau masih ada, itu bagian dari kesetiaan Bapa. Atau kita menengok apa yang kita miliki di rumah pagi ini. Apa yang kita rasakan pagi ini. Apa yang kita lihat di rumah pagi ini. Dan kalau kita masih bisa melihatnya, bahkan menikmatinya, itu salah satu bagian dari kesetiaan Bapa kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu saudara semua,
saya mengajak, mari kita bersama-sama untuk membalas kebaikan-kebaikan Tuhan, kebaikan-kebaikan Sang Bapa yang begitu setia kepada kita. Jangan makin menjauh dengan Sang Bapa. Jangan sampai mundur dengan Sang Bapa. Jangan sampai terpisah, bahkan jangan sampai memisahkan diri dengan Sang Bapa. Karena ketika kita memisahkan diri, ketika kita menjauh dengan Sang Bapa yang sungguh-sungguh setia kepada kita, maka hanya kekecewaan, penyesalan, linangan air mata, tangisan yang kita rasakan setiap hari. Kalau mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang sedang jauh dengan Tuhan, bahkan mungkin sudah menjauh dari Tuhan, saya mengajak pagi ini kembali dekat dengan Sang Bapa, kembali mendekat dengan Sang Bapa, kembali menyatu dengan Sang Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia sangat setia kepada kita semua. Luar biasa Bapak Ibu. Paulus menyuarakan suara penggembalaannya kepada orang-orang Tesalonika. Sementara waktu itu keadaan sedang jahat, situasinya sedang tidak nyaman, kondisinya sedang tidak aman. Paulus berkata kepada jemaatnya di Tesalonika, tetapi Tuhan adalah setia. Manusia kadang mengecewakan kita. Dunia kadang mengecewakan kita. Sesuatu yang kita harapkan, yang kita miliki, kadang-kadang mengecewakan kita. Tetapi Sang Bapa Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita, Bapak Ibu. Katakan amin. Dia sangat setia. Bahkan kesetiaannya berkorban. Bukan hanya waktu, bukan hanya perhatian, bukan hanya bentuk perlindungan, tetapi sampai mengampuni dosa manusia. Mati di atas kayu salib, dikubur, dan hari yang ketiga bangkit, menunjukkan kesetiaannya kepada umat-umat yang percaya. Dan setelah itu naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya, supaya orang-orang percaya menikmati surga kekal itu. Apakah itu enggak luar biasa, Pak? Salah besar kalau kita menjauh dengan Tuhan, Bapak. Salah besar kalau kita mundur dari Tuhan. Salah besar kalau kita putus hubungan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Berapa lama tuh Bapak Ibu di dunia ini manusia bisa hidup? Hari-hari ini saya mendengar kabar yang begitu mengerikan. Situasi pandemi ini, tadi suaminya meninggal. 2 hari yang akan datang istrinya bisa meninggal. 1 hari kemudian anaknya meninggal. Hari Senin suaminya meninggal. Hari Selasa anaknya meninggal. Hari Kamis istrinya meninggal. Dalam satu keluarga. Bahkan ada yang 3 hari kehilangan papa dan mamanya.
hari Senin papanya meninggal. Hari Selasa dalam perkabungan. Tetapi tidak disangka-sangka, hari Rabunya ibunya ikut meninggal. Apa yang bisa kita banggakan kalau demikian? Dari dunia ini, Bapak, enggak ada. Sekarang ini enggak ada orang yang bisa berkata, aku kuat, aku hebat, aku luar biasa. Enggak ada, Bapak Ibu. Namun saya tetap berdoa sebagai hamba Tuhan. Keluarga-keluarga kita semua tetap diselamatkan Tuhan, tetap dijagai Tuhan, tetap dilindungi Tuhan. Dan kita bisa berumur panjang semua. Seperti janji Tuhan mengenai kesetiaannya kepada kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama satu persatu akan kita lihat definisi daripada setia itu apa sih? Kata setia itu berarti berpegang teguh pada janji. Kata setia itu berarti patuh dan taat, termasuk tekun. Sang Bapa itu berpegang teguh pada janjinya. Dia akan melawat kita, menjaga kita, yang memagari kita, yang memberkati kita, yang melindungi kita. Itu Bapa kita. Itu bagian dari janji Tuhan yang diperteguh oleh Tuhan sendiri dan dibuktikan oleh Tuhan sendiri. Yesus taat, patuh, sampai harus rela disiksa, dipaku, mati dan dikuburkan, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu bagian dari ketaatan dan patuhnya Tuhan kita dengan perjanjiannya untuk umat manusia. Sehingga dengan demikian kita nggak perlu ragu-ragu lagi, Bapak Ibu. Kita harus bangga punya Tuhan yang luar biasa. Kita harus bersyukur punya Tuhan yang dahsyat. Bersyukur Bapak Ibu. Mengapa demikian? Karena memang Bapa Tuhan kita adalah Bapa yang setia. Bapa yang berpegang teguh atas janjinya, Bapa yang tidak pernah mengingkari janjinya, bahkan selalu ditepati tepat pada waktunya. Kata setia yang berikutnya bisa diartikan kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah, tulus. Tapi juga bisa diartikan sungguh-sungguh dan tidak setengah-setengah. Luar biasa. Untuk itu saya mengajak para jemaat semua. Kalau Bapa kita setia kepada kita, mari kita setia kepada Dia. Mari kita setia untuk menyembah Dia, mengikut Dia, terus percaya kepada Dia, mendengar firman-Nya, melakukan firman-Nya, bahkan tetap setia memikul salib-Nya, Bapak Ibu. Sampai kapan Bapak Ibu kita setia dengan Sang Bapa? Sampai hembusan nafas kita yang terakhir. Pertanyaan kita pagi ini adalah, mengapa? Kalau memang Bapa setia,
Toh masih banyak orang-orang yang tidak dapat merasakan kesetiaan sang Bapa itu. Padahal Bapa itu begitu setia. Tapi mengapa ada banyak orang-orang yang tidak bisa merasakan kesetiaan sang Bapa itu? Kenapa, Bapak? Ada beberapa alasan yang akan kami sampaikan pagi ini. Yang pertama adalah karena mereka tidak percaya bahwa Bapa di dalam Yesus Kristus itu adalah Bapa yang setia. Gak percaya, Bapak. Selalu ragu-ragu dan meragukan. Sehingga mereka tidak menikmati makna, arti, wujud dari kesetiaan sang Bapa. Karena mereka nggak percaya. Yang kedua, karena mereka tidak mau dibentuk seperti yang dirindukan sang Bapa. Tidak mau diproses, tidak mau dibentuk, tidak mau dijadikan baik, sehingga jalannya menuruti jalannya sendiri, tidak mengikuti jalannya Tuhan. Cara pola hidupnya tidak mengikuti polanya Tuhan, tetapi mengikuti polanya sendiri. Karena tidak mau diproses, tidak mau dibentuk, Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu sekitar rumah kita, mungkin depan kita ada televisi, mungkin depan kita ada HP, mungkin depan kita ada meja, ada kursi, ada almari dan sebagainya. Sebelum jadi sempurna seperti yang kita lihat pagi ini di rumah masing-masing, itu berangkat dari benda barang yang belum terbentuk, Bapak. Akhirnya dibuat sedemikian rupa oleh ahlinya, dibentuk sedemikian rupa oleh ahlinya, diproses sedemikian rupa oleh ahlinya, akhirnya jadilah seperti yang kita lihat di rumah kita masing-masing pagi hari ini. Dan itu membutuhkan waktu, membutuhkan kerelaan, membutuhkan kesiapan, dan komitmen untuk mau dibentuk dan menjadi barang yang berharga. Kalau itu barang, kalau itu benda. Tapi kalau manusia atau kita rela dibentuk, rela diproses, supaya menjadi manusia yang berarti, berharga di hadapan Tuhan, bahkan berharga di hadapan sesama. Yang ketiga, mengapa banyak orang tidak mau menikmati dan tidak merasakan kesetiaan sang Bapa itu? Bukan hanya karena mereka nggak percaya, bukan hanya karena mereka tidak mau dibentuk, tapi karena mereka tidak mau membuka hati. Ini yang ketiga, Bapak. Kalau orang itu sudah menutup hati dan tidak mau membuka hati, siapapun yang akan membentuk tidak akan pernah bisa. Siapapun yang akan memproses tidak akan pernah bisa. Karena hatinya tertutup. Sehingga dengan demikian, karena hatinya tertutup, maka orang-orang ini tidak pernah merasakan kesetiaan sang Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah membuka hati, tentunya kita merasakan keajaiban Tuhan yang luar biasa, kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Siapa sih kita ini? Berangkat dari debu tanah loh Bapak Ibu. Lalu mungkin latar belakang kita dari orang-orang yang tidak mampu, berangkat dari orang-orang yang tidak punya apa-apa, berangkat dari orang-orang yang nggak punya harta,
Tapi kalau kita bisa seperti hari ini, pagi ini, ada fasilitas-fasilitas yang bisa kita nikmati, yang kita butuhkan terpenuhi, itu bukti kesetiaan Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah lupa bahwa kita bisa seperti pagi ini karena kesetiaan Sang Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka buka hati terus Bapak Ibu, supaya kita bisa menikmati, merasakan kebaikan Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita duduk sendirian di rumah, bisa menangis, meneteskan air mata, karena melihat 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, kita nggak punya apa-apa, mau tidur nggak punya tempat tidur, mau pakai selimut yang tebal nggak punya, mau duduk di kursi nggak punya kursi. Menyedihkan Bapak Ibu. Itu peristiwa sekian puluh tahun yang lalu. Tapi coba sekarang kita hitung, kursi di rumah kita ada berapa biji? Bahkan ada berapa pasang kursi? HP di depan kita ada berapa HP? Bahkan melebihi anggota keluarga jumlahnya. Karena bisa jadi satu orang punya 2 atau 3 HP. Apakah ini bukan bukti kesetiaan Sang Bapa untuk kita, Bapak Ibu? Sekali lagi, kalau kita bisa seperti pagi ini, itu luar biasa karena pemeliharaannya, karena anugerahnya, karena kesetiaannya. Dahsyat Bapak Ibu. Mungkin saat ini ada yang sedang bergumul. Aku kok belum seperti yang disampaikan Pak Pendeta itu. Tunggu waktunya Bapak Ibu. Siapkan diri untuk diproses Tuhan. Selalu percaya bahwa Tuhan memberi yang terbaik untuk kita. Tepat pada waktunya. Bukalah hatimu. Yakinlah bahwa suatu saat yang kita impikan akan terjadi. Suatu saat yang kita harapkan betul-betul menjadi kenyataan. Suatu saat yang menjadi keinginan kita, keperluan kita, kebutuhan kita, itu diberikan Tuhan untuk kita semua. Berikutnya Bapak Ibu, mengapa ada banyak orang yang tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan, tidak menikmati kesetiaan Tuhan? Karena yang keempat, mereka tidak mau mengakui bahwa Sang Bapa adalah Bapa yang sungguh-sungguh setia. Mereka bukan hanya nggak percaya, mereka bukan hanya tidak mau dibentuk, mereka bukan hanya menutup hati, tetapi yang keempat, mereka tidak mau mengakui bahwa Sang Bapa di dalam Yesus Kristus adalah Bapa yang sungguh setia. Sampai dosa kita diampuni, disucikan, kesalahan-kesalahan kita diampuni. Apa itu enggak luar biasa Bapak Ibu, dahsyat. Untuk kita mengajak pagi ini, mari terus mendekat, menyatu dengan Sang Bapa, sehingga kita bisa merasakan, menikmati kesetiaan Sang Bapa dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang berikutnya, lalu apa yang akan kita rasakan? Apa yang akan kita nikmati kalau kita betul-betul dekat dengan Sang Bapa yang setia? Apa yang akan kita rasakan ketika kita mendapatkan kesetiaan dari Sang Bapa itu, dari Yesus Kristus itu?
Apa yang kita akan rasakan? Yang pertama Bapak Ibu yang kita rasakan, kita akan mengalami ketenangan. Kalau kita bisa menemukan kesetiaan Sang Bapa di dalam Yesus Kristus, hati kita itu tenang. Hidup kita ini tenang Bapak Ibu. Enggak resah, tetapi tenang. Yang kedua, kita akan mengalami keamanan. Merasa aman, merasa nyaman, merasa teduh. Karena apa? Sang Bapa yang setia ada bersama dengan kita. Yang ketiga, kita akan merasakan kehadiran Tuhan itu sendiri setiap saat. Setiap waktu, setiap detik, kita akan merasakan kehadiran Tuhan itu. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sedang punya pergumulan, setumpuk pergumulan, dan kita mendekatkan diri kepada Sang Bapa yang setia, maka Bapa yang setia dalam Yesus Kristus akan hadir untuk kita, menyapa kita. Hai anakku, kenapa kamu menangis? Hai anakku, kenapa kamu gelisah? Hai anakku, kenapa kamu bingung? Kehadiran Tuhan akan menyapa kita dengan kuasa Roh Kudus Bapak Ibu. Tiba-tiba kita semangat, bangkit. Keresahan, kebingungan, kebimbangan hilang seketika. Dan hidup kita berfokus hanya kepada pemeliharaan Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara semua 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu bisa bersama dengan suami atau istri atau orang tua atau anak-anak. Tapi karena anak-anak sekarang sudah kerja semua, sudah jadi anak-anak di keluar kota semua, kita tinggal suami istri, sudah sepuh semua. Kesepian tentunya Bapak Ibu ya. Tetapi mari, kondisi seperti itu kita terus bergumul dengan Tuhan. Karena anak-anak kita punya tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga mereka. Orang tua berdua berdoa, menyembah Tuhan, maka tiba-tiba Tuhan akan hadir dengan kuasanya, dengan Roh Kudus-Nya, menguatkan kita, menyegarkan kita, menyemangatkan kita, membangkitkan kita, sehingga kita tidak lagi kesepian, bahkan kebahagiaan ada dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, ada orang yang tidur bersama kita yang namanya suami atau namanya istri. Tapi sekarang tinggal tidur sendirian. Bisa karena pasangan kita sudah dipanggil Tuhan, bisa karena pasangan kita meninggalkan Tuhan. Saya tahu kondisi seperti itu pasti akan membuat linangan air mata. Ada kesepian, ada rasa kesendirian. Apa artinya menyesali semuanya Bapak Ibu? Langkah yang paling tepat yang kita lakukan adalah berdoa, menjerit sama Sang Bapa, mengadu sama Sang Bapa, meminta pertolongan, kekuatan pada Sang Bapa. Maka detik itulah Sang Bapa yang setia akan hadir melalui kuasa Roh Kudus-Nya dan memberikan kekuatan, semangat kepada kita semua. Amin Bapak Ibu, percaya? Yang keempat,
ketika kita bisa merasakan kesetiaan Sang Bapa, yaitu Yesus Kristus, maka hati kita akan semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh. Dunia akan berlalu, semua memang sesaat yang kita lihat, yang kita pandang di bumi ini. Tetapi Tuhan kekal selama-lamanya. Maka di situ kita akan menjadi kuat, Bapak Ibu. Yang kelima, ketika kita merasakan kesetiaan Sang Bapa dalam kehidupan kita ini, kita akan merasa terpelihara dalam situasi seperti apapun, termasuk situasi yang jahat seperti saat ini. Untuk itu, saya berkata sekali lagi, mari kita mendekatkan diri dengan Sang Bapa, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian, apa yang akan Sang Bapa lakukan kepada kita? Apa yang akan Yesus berbuat kepada kita? Kalau kita merasakan kesetiaan Sang Bapa itu. Kembali 2 Tesalonika pasal 3:3. Yang pertama, Ia akan menguatkan hatimu. Kalau kita galau, kalau kita sedang dalam kondisi yang resah, kalau kita dalam kondisi yang menakutkan, bahkan sedang di tengah-tengah ketakutan, maka Sang Bapa akan menguatkan hati kita, diperteguh oleh Tuhan. Luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu, masih ayat yang sama. Ia akan memelihara kamu terhadap yang jahat. Memelihara artinya menjaga, merawat, mengawasi, memantau, bahkan melindungi. Siapa itu yang melindungi kita? Siapa yang menjaga kita? Siapa yang memantau kita? Siapa yang merawat kita? Yesus Kristus, Sang Bapa kita yang setia. Bahkan kalau kita lihat 1 Korintus pasal 10 ayat 13 bagian B, 1 Korintus 10 ayat 13 bagian B, saat pencobaan datang kepada kita, Allah yang setia, Ia tidak akan pernah membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13 bagian B. Luar biasa, Bapak Ibu. Artinya apa, Bapak Ibu? Ia akan hadir untuk memberi jalan keluar kepada kita semua. Mungkin hari-hari ini ada sidang jemaat yang sedang mengalami jalan yang buntu, cari pekerjaan sulit, mengembangkan usaha sulit, cari uang sulit. Yakinlah mulai pagi ini, ketika kita dekat dengan Sang Bapa yang setia itu, palang-palang itu dipatahkan Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup dibuka Tuhan. Yakinlah. Dan Tuhan hadir memberikan jalan keluar kepada kita. Termasuk mungkin ada di antara jemaat yang sedih karena selama ini terus diganggu kesehatannya oleh penyakit. Yakinlah Tuhan akan memberikan mujizat dan kesembuhan kepada. Untuk itu, mari kita yang ada pagi ini bersama-sama bergotong royong, saling mendoakan, saling menguatkan, saling memotivasi untuk kita terus mendekat dengan
Sang Bapa yang setia itu. Sehingga kesetiaan Sang Bapa menjadi bagian kita nikmati, kita rasakan, dan kita semua akan menikmati yang namanya lawatan Tuhan, mujizat Tuhan, kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, langkah demi langkah kehidupan kita. Untuk siapapun, Bapa hadir untuk kita, Bapa hadir untuk memberkati kita, Bapa hadir untuk membawa kita hidup di tengah-tengah kemenangan. Amin. Mari bersama kita terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita siapkan persembahan kita yang sebelumnya saya akan bacakan dari Mazmur 112 ayat 5 sampai 6. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Persembahan pagi ini dari Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Demikian firman-Nya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Amin. Mari bersama kita akan masuk dalam doa syafaat pagi ini. Walau ku tak dapat melihat, namun Tuhan selalu hadir untuk kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup, punya Bapa yang setia, punya Bapa yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih pagi ini kami semua sudah mendengarkan suara firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami mendekatkan diri dengan Sang Bapa yang setia, maka kesetiaan Sang Bapa akan kami nikmati bersama-sama, akan kami rasakan bersama-sama. Untuk itu Tuhan, jamah hati kami semua, setiap umat-umat-Mu yang bersama-sama kami beribadah pagi ini, kuatkan iman percaya kami untuk tetap setia kepada Sang Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau ya Tuhan adalah Bapa yang setia kepada kami. Engkau telah memberkati kesehatan bagi kami, memberikan umur panjang kepada kami. Engkau menitipkan harta kepada kami. Engkau mempercayakan pekerjaan kepada kami. Engkau memberikan kepandaian kepada kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Itu bukti kesetiaan Bapa kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami jauh dari Engkau, menganggap bahwa diri kami bisa tanpa Tuhan, menganggap bahwa diri kami mampu tanpa Engkau. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Pagi ini kami akan mendekatkan diri ini kepadamu, karena semua apa yang ada tengah-tengah bumi ini sifatnya sesaat, sementara, bahkan mengecewakan. Tetapi Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Berangkat di firman pagi ini Tuhan, kami hanya berfokus kepada Engkau. Kami hanya mengandalkan Engkau. Kami hanya percaya kepada Engkau. Kami terus menomorsatukan Engkau dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat sidang jemaat dimanapun berada, yang sedang sakit, yang tidak hamba-Mu sebutkan satu persatu. Mohon Tuhan pulihkan mereka, baik itu
berkenaan dengan keluarga, berkenaan dengan suami, berkenaan dengan anak, berkenaan dengan istri, berkenaan dengan orang tua. Tuhan, sembuhkan kami semua. Atau mungkin hamba Tuhan yang sedang terbaring sakit, pelayan-pelayan Tuhan yang sedang terbaring sakit, mohon Tuhan berkenan hadir untuk menyembuhkan mereka. Bapa, kami berdoa para orang tua kami yang menjalani usia, dimanapun orang tua kami berada, siapapun orang tua kami, mohon Tuhan berkenan berikan kekuatan, memberi kesehatan, memberi perlindungan, menjaga orang tua kami, memberi umur panjang, agar orang tua kami tetap berbahagia dan bersyukur karena merasakan kebaikan Bapa yang setia. Berkati para suami, berkati para istri yang pekerjaannya, berkati anak-anak yang sudah bekerja, yang sedang kuliah, yang sedang KKN, yang sedang sekolah. Mampukan mereka sehingga perjuangan dalam pendidikan sukses, berprestasi, dan yang dicita-citakan berhasil. Karya-karya anak-anak-Mu, baik itu yang bertani, yang beternak, berkebun, yang industri tilung, jamur, reparasi, yang tukang, yang buruh, yang ojek. Tuhan berkati mereka, Tuhan sama mereka, yang punya bengkel, punya fotokopi, yang punya koperasi, Tuhan berkati. Bahkan yang bekerja di koperasi, Tuhan juga berkati. Mereka yang punya usaha online, berkati mereka semua ya Tuhan, dengan berkat yang melimpah-limpah. Mereka yang punya warung, yang punya kios, yang punya toko, yang berjualan di rumah, yang berjualan di pasar, Tuhan jamah, berkati mereka semua. Mereka yang merias pengantin, yang fotografer, yang salon, yang pijat, yang pangkas rambut, Tuhan jamah, berkati mereka. Mereka yang bekerja di bidang seni, Tuhan berkati. Tuhan akan bukakan jalan sehingga job-job kembali dibuka kembali ya Tuhan. Mereka yang sudah pensiun, beri kesehatan, beri kekuatan, beri panjang umur, dan selalu bahagia bersama Sang Bapa yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Guru-guru negeri, guru-guru swasta, Tuhan berkati. Mereka yang bekerja sebagai notaris, yang bekerja di perbankan, di Pertamina, di pertambangan, di perhotelan, di perkebunan, yang marketing, yang sales, berkati mereka semua ya Tuhan. Anak Tuhan yang bekerja di proyek-proyek pembangunan, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan sertai mereka. Anak-anak-Mu yang punya usaha, kos-kosan, Tuhan berkati, sehingga kos-kosan itu makin dahsyat, makin banyak orang-orang yang akan menyewanya. Dari situ ada berkat-berkat yang dilimpahkan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang mempercayakan untuk mengelola toko bangunan. Tuhan berkati, sehingga banyak pelanggan-pelanggan yang terus berdatangan. Dan dari situ Tuhan makin disaksikan karena berkat Tuhan semakin bertambah. Yang karyawan kantor, yang karyawan pabrik, mohon Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi mereka, singkirkan setiap bentuk-bentuk penyakit, jauhkan dari orang-orang yang sakit ya Tuhan. Yang punya usaha tambah-tambah, yang punya usaha tambah batu, proyek-proyek yang dibangun, semua diberkati Tuhan, semua dijaga Tuhan, agar di sini mujizat,
Engkau berikan ku jagai suami anak-anak mereka, istri anak-anak mereka, anggota keluarga mereka ku jagai. Para nakes yang berjuang untuk mengobati orang-orang sakit, tolong Tuhan bantu. Jemaat Tuhan yang punya usaha oksigen, bahkan membantu banyak orang, karena ada banyak orang yang tidak mendapatkan oksigen. Anak Tuhan itu berkorban, berkati agar usaha oksigennya makin berkembang, makin dahsyat. Bahkan pengorbanannya untuk menyelamatkan orang-orang yang sakit karena pernafasan terganggu, semua diperhitungkan Tuhan. Sekali lagi berdoa buat siapapun yang sakit, dari anak sekolah minggu, anak-anak madya, tunas remaja, anak-anak remaja, para pemuda, kaum bapak, kaum ibu, para diakonia yang telah usia, mohon Tuhan sembuhkan mereka, baik yang di rumah sakit, di rumah, yang di puskesmas, maupun yang di klinik. Sekalipun hamba-Mu tidak menyebutkan satu persatu. Bangsa negara kami Kau berkati, para pemimpin-pemimpin kami Kau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk corona ini segera berlalu ya Tuhan. Jamalah dengar doa kami semua, sehingga corona segera berlalu dan kami bisa kembali beraktivitas dengan baik tanpa ada gangguan corona lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap orang-orang percaya yang beribadah bersama dengan kami lewat live streaming pada pagi hari ini. Tuhan terus membuka mata hati kami untuk melihat kesetiaan, melihat kebaikan-Mu, melihat berkat-Mu, melihat mujizat, agar semua indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Diberkati kami semua. Yang sakit, mari tumpangkan tangan dibagi yang sakit. Saya berdoa dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh. Yang sekarang butuh dana untuk biaya anak-anak, untuk kehidupan sehari-hari, dalam nama Yesus, Tuhan berkati engkau. Yang bergumul pekerjaan, bergumul pasang hidup, dalam nama Yesus, Tuhan beri yang terbaik dari antara yang baik dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersama sedang jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tarakan tangan kita, terima berkat Tuhan pagi hari ini. Siapapun engkau, dimanapun engkau, percayalah pagi ini Sang Bapa yang setia memberikan kesetiaannya kepada kita semua. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, sekarang terimalah anugerah, berkat, damai, sejahtera. Terimalah berkat kesehatan, terimalah berkat dalam rumah tangga, terimalah berkat dalam keuangan, terimalah berkat dalam pekerjaan, terimalah berkat dalam studi, terimalah berkat dalam pelayanan. Pagi ini sampai selama-lamanya, semua bersumber dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus yang dipersekutukan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita semua, menyertai kita semua pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Semua jemaat yang diberkati berkata,
Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Kau terima kasih. Selamat pagi. Tuhan berkati kita semua. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Shalom dan Immanuel.